Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algi Altaman dengan NIM L1A120044. Di video ini, kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dendrologi, yaitu mereview 24 pohon dan membacakan karakteristiknya. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pohon yang pertama yang saya bacakan karakteristiknya yaitu pohon nuku atau Meliaceae. Pohon nuku memiliki akar tunggang yang tumbuh menancap pada tanah. Akarnya tersebut sangat kokoh sehingga membuat batang menjadi lebih kuat. Kemudian tanaman nuku ini bisa tinggi mencapai 20 meter dengan diameter batang yakni 35 sampai 40 cm. Batang ini berbentuk silindris bercabangan monopodial. Antara batang induk dan batang cabang memiliki perbedaan ukuran yang signifikan. Kemudian daun tanaman nuku adalah daun majemuk yang berjumlah ganjil yang tersusun secara berselang-seling. Setiap daun memiliki 5 sampai 7 helai anak daun. Anak daun berbentuk elips memanjang dengan pinggiran rata. Ujung daun meruncing dan pangkalnya berbentuk asimetrik. Kemudian pada daun lengkap mempunyai 3 ciri, yakni ada helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Kemudian bunga, yaitu bunga tanaman nuku berwarna hijau dan kekuningan. Bunga berbentuk kecil dan tangkainya pendek berbentuk mangkok. Kelopak bunga teksturnya tebal, berjumlah 5 helai. Selain itu, mahkota bunganya tersusun dari 4 sampai 5 helai dengan tekstur yang tebal. Kemudian buah dari tanaman nuku berbentuk bulat dengan diameter 2 sampai 4 cm. Ketika masih muda berwarna hijau dan ketika sudah matang kulitnya berwarna kuning. Dan biji, dalam setiap buah memiliki biji yang tergantung dengan jumlah ukuran daging buah. Biji buah nuku berbentuk lonjong dan pipih, namun juga ada yang berbentuk bulat. Bijinya berwarna coklat dan terasa pahit jika digigit. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu pohon mangga. Saya akan membacakan karakteristik dan morfologi pohon mangga. Pohon mangga sendiri memiliki akar tunggang, yakni akar yang secara bagus untuk memperkokoh tanaman mangga ini. Kemudian batang tanaman mangga ini tumbuh ke atas serta memiliki batang kayu yang kuat. Kemudian batang mangga ini memiliki cabang serta ranting yang akan menumbuhkan daun-daun yang lebat berbentuk kanopi seperti oval dan memanjang. Kulit dari batang tanaman mangga ini begitu tebal dan kasar, berwarna coklat gelap dan kehitaman serta keabu-abuan. Daun dari pohon mangga ini panjang dari daun mencapai 8 sampai 40 cm, disertai ukuran lebar mencapai 2 hingga 12,5 cm. Daun mangga ini terletak di mana-mana. Maksudnya daun ini terletak secara berselang-seling mengelilingi ranting. Kemudian bunga tanaman mangga ini bermajemuk dan tumbuh dari tunas ujungnya dengan terangkai, dan di bagian tandan dan rangkai bunga berbentuk kerucut. Setiap tandan bunga dari tanaman mangga ini berjumlah banyak, diperkirakan mencapai 1000 hingga 6000 kuntung dan disertai ukuran yang kecil dalam diameter 6 sampai 8 mm. Kemudian buah tanaman mangga ini menjadi buah yang menjadi salah satu buah favorit di Indonesia, yaitu buah dengan daging tebal dan ukuran panjangnya mencapai 30 cm. Bentuknya seperti oval, bulat, dan pipih. Kemudian rasa dari buah mangga ini pun berbeda-beda. Ada yang asam, ada yang manis, dan ada yang hambar. Kulit dari buah mangga ini memiliki kelenjar yang cukup tebal. Selain itu, buah mangga ini juga tersedia biji yang sangat keras.
Sekian, terima kasih. Nah, pohon selanjutnya saya akan bacakan karakteristiknya, yaitu adalah pohon durian. Pohon durian ini berasal dari famili Bombaceae. Akar dari pohon durian ini memiliki sistem, yaitu akar sekunder, akar primer, dan akar tersier. Itu membuat struktur akarnya menjadi kuat. Kemudian tanaman durian mempunyai batang berbentuk silindris dan panjangnya bisa mencapai ukuran 45 meter atau lebih. Batang tanaman ini tumbuh lurus ke atas. Kemudian daun dari tanaman durian ini berbentuk lonjong atau lancet dengan ujung daun lancip atau pangkal daun membulat. Daun durian mempunyai panjang hingga 10 cm atau lebih dan lebarnya 4 cm. Daun durian mempunyai warna hijau terang di bagian atas dan berwarna emas atau keperak-perakan di bagian bawah. Bunga dari tanaman durian berbentuk mangkuk dengan mahkota bunga berwarna merah atau kuning keemasan. Tanaman durian mempunyai dua kelamin, yaitu jantan dan betina, sehingga bunga durian disebut bunga sempurna. Kemudian buah durian berukuran besar yang permukaannya dikelilingi duri yang tajam dan keras. Buah durian mempunyai ketebalan kisaran antara 1,5 sampai 2 cm. Durian berbentuk bulat dan lonjong yang berwarna hijau hingga kecoklatan. Daging buah pada durian merupakan perkembangan dari biji yang bernama Arlius. Daging buah ini rasanya sangat manis dan lembut. Di bagian dalam terdapat 1-7 ruang dan yang tiap ruangnya berisi 1-6 dari buah durian itu. Bau dari buah durian ini sangat menyengat sehingga ada orang yang tidak menyukai baunya. Biji durian terdapat dalam daging buah yang berbentuk bulat hingga lonjong. Biji tersebut memiliki serat-serat halus pada ujungnya. Batang durian ini kayunya sangat disukai karena memiliki kayu yang kuat sehingga bisa dibuat berbagai macam furnitur atau alat-alat kebutuhan lainnya, seperti membuat ronda, membuat lantai atau membuat gubuk. Sekian, terima kasih. Baiklah, pohon selanjutnya saya akan bacakan karakteristiknya, yaitu adalah pohon kopi atau dengan famili Rubiaceae atau Rubiaceae. Baiklah, tanaman kopi memiliki akar tunggang, di mana akarnya tumbuh secara dari lembaga akar, yang mana terus-menerus tumbuh hingga akhirnya menjadi akar pokok dan bercabang, lalu kemudian menjadi akar yang lebih ukuran kecil lagi. Kemudian batang dari tanaman kopi ini tegak lurus dan bercabang. Ketinggiannya bisa mencapai 12 meter. Memiliki batang yang besar di bagian bawahnya dan semakin mengecil di bagian ujung. Morfologinya yaitu batangnya berdua ruas, di mana terdapat kuncup-kuncup pada bagian batang dan cabangnya. Pada tanaman kopi, daunnya berbentuk jorong dan tumbuh di bagian batang, cabang serta ranting. Tanaman di mana tersusun secara berdampingan di bagian ketiak. Tanaman kopi ini memiliki daun berwarna hijau, memiliki bentuk runcing pada bagian ujungnya, sedangkan pada bagian pangkalnya memiliki tepi yang tidak pernah bertemu. Hal ini disebabkan terpisah oleh pangkal ujung tangkai daun yang berbentuk tumpul. Kemudian pada bagian tepi daun tanaman kopi memiliki bentuk berombak dan daunnya memiliki permukaan licin serta mengkilat. Kemudian bunga dari tanaman kopi bisa disebut planta multiflora karena kemampuannya dalam menghasilkan bunga yang banyak. Bunga tanaman kopi terletak pada ketiak daun, di mana bunganya membentuk suatu rangkaian yang bergerombol. Atau dalam rangkaian ilmiah, bunga ini disebut bunga menjemuk. Buah kopi sendiri memiliki warna berubah-ubah, dari mulai hijau muda lalu menjadi hijau tua, kemudian kuning hingga menjadi merah atau merah tua.
daging buah kopi sendiri ketika sudah matang akan mengandung glukosa yang membuatnya menjadi manis. Biji dari tanaman kopi terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan pertama kulit luar dengan tekstur keras seperti kayu, dan yang kedua yaitu berupa selaput tipis yang biasa disebut kulit ari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, pohon yang selanjutnya saya akan review atau saya bacakan karakteristiknya, yaitu adalah pohon manggol dari famili Myrtaceae. Pohon jambu bol ini memiliki sistem akar yang bercabangan berukuran kecil. Perakaran dari tanaman jambu ini bisa menembus tanah berkisar 5 sampai 10 meter. Kemudian batang dari tanaman jambu bol ini mempunyai ukuran sedang, mencapai ketinggian hingga 15 meter. Tanaman ini tumbuh lurus dan juga bercabang besar, bertajuk yang rimbun dan padat sampai membentuk bulat. Diameter batangnya bisa mencapai 20 sampai 45 cm bahkan lebih. Kemudian morfologi daun. Daun dari tanaman jambu bol ini adalah daun tunggal yang letaknya saling berhadapan dengan mempunyai tangkai pendek berkisar 1 sampai 1,5 cm. Daunnya berbentuk lonjong besar dan juga menjorong, serta mempunyai permukaan yang cukup kasar dan mempunyai sistem pertulangan yang menonjol pada permukaan daun tersebut. Bunga dari tanaman jambu bol ini tumbuh dan terletak pada bagian rantai yang tidak mempunyai daun tumbuh. Bunga ini mempunyai tangkai yang pendek dan juga bergerombol serta berisi 1 sampai 12 kuntum. Bunga dari jambu bol ini berwarna merah keunguan, merah keunguan atau jambon. Bunga dari jambu bol ini mempunyai tabung kelopak dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 cm. Kemudian morfologi buah. Buah dari tanaman jambu bol ini berbentuk bulat hingga menjorong, mempunyai diameter dengan panjang 5 sampai 8 cm. Memiliki warna hijau ketika masih muda dan memiliki warna merah atau merah tua jika sudah matang. Jambu bol ini memiliki rasa asam hingga manis dan juga memiliki wangi yang khas. Sekian, terima kasih. Baiklah, pohon yang selanjutnya saya akan baca karakteristiknya, yaitu adalah pohon coklat atau pohon kakao. Pohon coklat ini berasal dari famili yaitu Sterculiaceae. Morfologi akar dari batang coklat ini yaitu memiliki akar tunggang yang tidak kalah penting, akar lateralnya banyak berkembang di dekat permukaan tanah. Di kedalaman 1 sampai 30 cm, jangkauan pertumbuhannya dinyatakan lebih luas pada tajuk atau kanopi daunnya. Kemudian morfologi batang. Tanaman kakao memiliki dua jenis tunas vegetatif, karenanya tanaman kakao disebut memiliki sifat dimorfisme. Tunas otrotop atau tunas air atau choupon merupakan tunas yang arah tumbuhnya ke atas, sedangkan tunas otrotop atau tunas kipas merupakan tunas yang tumbuhnya ke samping. Tanaman kakao berumur 3 tahun yang dibudidayakan tingginya mencapai 3 meter dan akan terus tumbuh sampai 7 meter pada umur sekitar 12 tahun. Hal unik yang hanya ditemukan pada tanaman kakao dan tidak ditemukan pada tanaman lain, yaitu tanaman ini akan membentuk jorket atau jorkete yang tingginya mencapai 1,5 meter. Jorket merupakan tempat peralihan cabang dari cabang otrotop ke percabangan plagiotrop, dan jorket hanya ditemukan pada tanaman kakao yang berasal dari biji. Jorket-jorket ini akan membentuk sudut 60 derajat. Daun dari tanaman kakao bentuknya bulat memanjang dan meruncing pada kedua ujungnya. Tepi daun tanaman kakao rata dan jika daun sudah tua berwarna hijau tua dan mengkilap pada bagian atas.
Yang unik dari tanaman kakao adalah helai daunnya memiliki dua buah persendian, yaitu yang terletak pada pangkal daun dan ujung daun. Kemudian morfologi bunga atau bunga dari tanaman kakao tumbuh di bekas ketiak daun atau cauliflori. Bunga tanaman kakao sendiri memiliki 5 kelopak, 5 mahkota, 10 tangkai sari, dan 5 daun buah. Warna bunga kakao ini sebenarnya sangat cantik, yaitu berwarna putih, ungu, atau kemerah-merahan. Berbeda-beda di setiap kultivarnya. Buah kakao saat muda berwarna hijau muda atau agak putih, ketika sudah tua atau matang berwarna menjadi kuning. Sedangkan buah yang masih berwarna muda atau merah, maka buahnya akan menjadi oranye atau menjadi oranye ketika matang. Terima kasih. Nah, pohon selanjutnya yang saya akan bacakan karakteristiknya, yaitu pohon karet atau dengan famili Euphorbiaceae. Pohon karet adalah pohon jenis tanaman besar yang tumbuh tegak lurus ke atas. Ketinggian pohon mencapai 25 meter dan mampu bertahan hidup sampai 100 tahun jika tidak ditebang. Pada bagian dalam pohon terdapat getah berwarna putih atau lateks. Getah lateks inilah alasan pohon ini menjadi pohon budidaya. Jenis akar pohon karet adalah akar tungau yang mampu tumbuh sepanjang 1,5 meter ke dalam tanah. Terdapat pula akar lateral yang pertumbuhannya menyebar ke arah samping. Panjang akar lateral dapat mencapai 10 meter. Struktur daun dari tanaman karet terdiri dari tangkai untuk daun utama dan tangkai untuk anak daun. Panjang daun, tangkai daun utama sekitar 3-20 cm, sedangkan panjang tangkai anak daun sekitar 3-10 cm. Umumnya satu helai daun karet mempunyai 3 anak daun. Bentuknya elips dengan bagian ujung daun runcing sedangkan tepi daun rata. Warna daun ketika masih muda berwarna hijau, lalu ketika sudah tua rontok menjadi berwarna kuning kemerahan. Tanaman karet mempunyai bunga yang tergolong bunga majemuk, di mana bunga jantan dan bunga betina ada dalam satu pohon yang sama. Selain bunga, pohon karet juga menghasilkan buah. Buah karet ini mempunyai 3-6 ruang yang bersifat simetris dengan bentuk seperti setengah bola. Di dalam buah karet tersebut terdapat biji yang ketika buah masak, buah tersebut akan pecah dan biji-bijinya akan terhambur keluar. Biji karet berada di dalam ruangan buah hanya terdiri dari satu biji. Dengan kata lain, jumlah biji karet sama dengan jumlah ruang buah yang dimilikinya. Sekian. Di sini saya akan mereview sebuah pohon, yaitu pohon cemara. Jenis cemaranya itu cemara kipas, yaitu morfologi daun cemara kipas, yaitu jenis daun yang memiliki cemara ini adalah daun majemuk. Warna daunnya cenderung hijau tua, namun tidak terlalu pekat seperti warna hijau pada tanaman lumut. Keunikan yang dimiliki tanaman ini sudah ada pada daun tersebut. Cabang daun tanaman ini mengerucut ke samping dan membuatnya menjadi bentuk kipas seperti bersisik ular. Jenis ini cenderung pipih, layaknya jarum-jarum yang tidak tajam atau tumpul. Kemudian morfologi akar tanaman cemara kipas merupakan akar yang kuat karena jenis akar merupakan akar tunggang, sehingga tak heran tanaman ini tidak dapat ditanam di dalam media pot karena akarnya akan menjalar keluar. Kemudian morfologi batang tanaman jenis cemara ini mampu tumbuh hingga mencapai ketinggian 3-5 meter. Batangnya berbentuk bulat silindris, ramping serta berdiri tegak. Tekstur permukaan batangnya cenderung kasar dan memiliki cabang yang begitu banyak. Karena bentuk batangnya coklat yang bagus dan tegak inilah menjadikan cemara kipas ini banyak dimanfaatkan sebagai pohon natal. Tak hanya itu, setelah tumbuh besar batangnya juga dimanfaatkan sebagai tiang, perahu, dan pagar rumah. Yang terakhir itu morfologi bunga. Bunga dari tanaman cemara ini sangat khas, yakni masuk ke dalam kelompok bunga tunggal atau berumah satu. Tanaman ini bisa dibedakan dari bentuk dan letaknya masing-masing.
Bunga jantan dapat ditemukan pada bagian ujung batang dengan bentuk bunga menyerupai cawan bercangkap dua atau berwarna hijau. Sedangkan bunga betina sangat mudah dijumpai. Pada dasarnya cabang dengan karakteristik bunga ini menyerupai lonceng. Dan yang terakhir yaitu morfologi buah. Buah tanaman cemara kipas ini memiliki bentuk bulat dan dipenuhi biji yang berjumlah banyak. Buah tersebut juga keras, kering, dan tunggal atau istilahnya adalah buah kotak. Warna buahnya berwarna coklat dengan diameter 5-8 mm. Sekian, terima kasih. Setelah pohon selanjutnya saya akan bacakan karakteristik atau morfologinya, yaitu pohon nangka. Pohon nangka ini merupakan famili Moraceae. Pohon nangka ini juga termasuk pohon yang berukuran sedang yang dapat tumbuh tinggi sekitaran 20 cm, bahkan ada yang lebih. Pohon dari tanaman nangka ini bisa dilihat memiliki getah berwarna putih. Pohon nangka ini memiliki getah berwarna putih. Tanaman nangka juga merupakan akar berjenis tunggang, di mana akar tersebut sangat kuat yang menopang pohon menjadi lebih tinggi. Morfologi batang tanaman nangka yaitu tanaman nangka umumnya memiliki batang berbentuk bulat dan panjang berbentuk kayu, berstruktur kayu keras yang tumbuh lurus ke atas. Daun dari tanaman nangka ini menjadi daun yang merupakan daun tunggal dan tumbuh secara pola yang berselang-seling di bagian ranting tumbuhan. Pada permukaan daun terdapat warna dengan tekstur agak licin. Sementara itu, pada permukaan daun bagian bawah terdapat warna hijau tua dengan tekstur agak kasar. Daun dari tanaman nangka ini memiliki apex poli atau ujung daun berbentuk meruncing. Pangkal daun tanaman nangka memiliki penumpu yang telah berbentuk segitiga dan telah disertai warna kecoklatan. Bunga dari tanaman nangka adalah bunga yang berumah satu atau biasanya disebut monoecious. Maksudnya di sini adalah tanaman yang telah menyediakan bunga jantan serta bunga betinanya. Biji buah nangka tanaman buah nangka adalah buah yang termasuk golongan buah majemuk atau buah semu. Artinya buah dari tanaman nangka disusun oleh rangkaian bunga yang majemuk dan kelihatan seperti hanya memiliki satu buah saja. Tanaman nangka tidak melakukan serbuk, maka tanaman nangka akan memiliki diami. Nah, untuk biji dari tanaman buah nangka ini berbentuk bulat oncom, dua dikotil yang berukuran kecil. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pohon yang selanjutnya yang saya akan bacakan morfologi atau karakteristiknya, itu adalah pohon jati dengan famili yaitu Verbenaceae. Pohon jati memiliki sistem perakaran yaitu akar tunggang dan mempunyai cabang akar serabut. Umumnya bentuk batang jati silinder dan tumbuh secara vertikal. Permukaan batang jati halus dan beberapa memiliki corak alami, dan juga kayunya keras dan tebal. Memiliki warna coklat dan abu-abu putihan, ada kehitaman dengan urat jati yang memanjang serta kulit batang jati yang sedikit mengelupas. Bentuk daun tanaman jati bulat dengan ujung meruncing. Struktur pertulangan daun menyirip. Pada bagian permukaan atas daun jati halus. Untuk bagian belakang daun jati terasa kasar, bergerigi. Namun ukuran daun dengan panjang 13-75 dan lebar 10-40 cm. Daun jati digunakan sebagai untuk mengukus makanan tradisional seperti nasi jamblang, nasi rebon atau gudeg pasukja. Bunga jati itu sendiri terbentuk dalam malai bunga atau inflorescence yang tumbuh di ujung atau tepi cabang daun. Ukuran panjang malai tersebut berkisar 60-90 cm dan lebar sekitar 10-30 cm. Pertumbuhan bunga jati umumnya terjadi pada bulan Juni sampai bulan Agustus setiap tahunnya.
Buah dari tanaman jati yaitu keras, terbungkus dengan kulit berdaging lunak dengan ukuran buah sekitar 5-20 mm. Penampakan buah jati memiliki 3 lapisan, yaitu berkulit tipis dan berbentuk dari kelopak bunga, lapisan tebal, dan lapisan terakhir yang keras terbagi menjadi 4 ruang biji. Fungsi pohon jati adalah penyangga ekosistem. Tajuk pohon dapat menyerap zat-zat polutan serta cahaya yang berlebihan. Sirkulasi yang dilakukan pohon jati dari CO2 menjadi udara secara berulang-ulang membuat iklim udara di sekitar menjadi lebih sejuk dan stabil. Dan juga kayu jati sangat keras dan dapat digunakan sebagai mebel atau sebagai rumah dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pohon yang selanjutnya saya akan bacakan morfologinya atau karakteristiknya. Itu adalah pohon rambutan dari famili Sapindaceae. Akar dari tanaman rambutan ini terdapat 2 jenis akar, yaitu akar samping dan akar tunggang. Kemudian batang dari tanaman rambutan dapat tumbuh dengan ketinggian mencapai 15 meter atau lebih dari itu. Batang tanaman rambutan ini berwarna coklat dengan bentuk bulat dan tidak berarti serta berdiameter bisa mencapai 40-60 cm. Kemudian morfologi daun. Untuk daun dari tanaman rambutan ini memiliki ukuran yang panjang dan kecil serta di bagian ujungnya meruncing. Daun dari tanaman rambutan ini berjenis majemuk yang berselang-seling. Perlu diketahui kalau daun tanaman ini mengandung minyak. Hal ini dapat membuat daunnya mudah terbakar meskipun daunnya masih berwarna hijau. Tanaman rambutan memiliki daun yang disertai dengan panjang 7-20 cm dan lebar berkisar 3-8 cm. Kemudian bunga dari tanaman rambutan terdapat 3 jenis bunga, yaitu mulai dari bunga betina, bunga jantan hingga bunga hermafrodit atau bunga sempurna. Morfologi buah. Buah dari rambutan berbentuk bulat panjang yang kulitnya berbulu panjang dan ada juga yang berbulu pendek. Buah dari tanaman rambutan ini memiliki warna yang bervariasi, di mana buah rambutan akan berwarna hijau apabila ia masih muda dan akan berwarna kuning atau bahkan merah hingga dia sudah matang. Biji dari tanaman rambutan ini memiliki warna putih yang agak keruh, serta bijinya dilapisi dengan berupa kayu yang agak tipis. Biji dari tanaman rambutan ini berbentuk elips, dilapisi dengan daging buahnya yang tebal. Sekian, terima kasih. Baiklah, pohon yang selanjutnya saya akan bacakan karakteristik atau morfologinya, yaitu adalah pohon sawo dengan famili Sapotaceae atau Sapotaceae. Pohon sawo berbentuk bulat, bisa hidup sampai ratusan tahun. Tanaman ini mempunyai kandungan latex yang tinggi, yang biasa digunakan sebagai bahan permen karet. Pohon ini mempunyai daun yang lebat dan rindang. Batang dari tanaman sawo berkayu yang memiliki kayu yang keras dan kuat. Batang kayu berbentuk bulat dan berkerak ketika terjadi pergantian kulit. Arah pertumbuhan batang sawo lurus ke atas dan menjauhi permukaan tanah. Akar tanaman sawo terbentuk dari jenis akar tunggang. Akar ini berbentuk mengerucut dan tumbuh tegak lurus ke bawah. Pada akar tanaman sawo terdapat serabut akar yang berfungsi menghisap nutrisi dan air dari tanah. Daun dari tanaman sawo termasuk dalam golongan tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan daun. Pada pangkal daun berbentuk meruncing dan pada ujung daun berbentuk tumpul. Terdapat tulang daun pada daunnya berbentuk menyirip dan sedikit berbulu. Bunga dari tanaman sawo muncul karena pada area pertemuan antara ranting dan mempunyai panjang sekitar 2 cm. Bunga tanaman sawo mempunyai diameter sekitar 1,5 cm dan mengangkung. Terdapat kelopak bunga di dalamnya. Biji dari tanaman sawo dilapisi daging buah.
Dalam satu buah sawo biasanya terdapat hingga 5 biji atau lebih. Biji dari tanaman sawo berbentuk lonjong, hitam mengkilat, keras dan pipih. Terdapat dua lapisan, yaitu lapisan berwarna hitam mengkilat dan lapisan dalam yang berwarna putih. Buah dari tanaman sawo sendiri berbentuk oval dan lonjong, berkulit kasar dan berwarna coklat tua. Ukuran dari buah sawo tergantung pada perawatan tanaman dan juga varietas tanaman yang ditanam. Terdapat daging buah di dalamnya yang biasanya mempunyai tebal 4 mm dan berair, berwarna coklat muda. Buah sawo mempunyai diameter sekitar 7 cm atau lebih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pohon selanjutnya yang saya akan bacakan morfologi atau karakteristiknya, yaitu adalah pohon pulai atau dengan famili Apocynaceae. Pohon pulai ini tersebar hampir seluruh pelosok Nusantara. Di berbagai daerah, nama pulai disebut sebagai bermacam-macam oleh masyarakat. Seperti di Sunda disebut pohon lame, di Madura pohon polai, di Banda Aceh pohon tewer, dan di Minahasa di pohon kita dan sebagainya. Kulit batang pohon pulai mempunyai karakteristik agak sedikit rapuh dengan getah berwarna putih dan rasanya super pahit. Sementara itu daunnya berbentuk daun tunggal yang tersusun melingkar sekitar 4-9 helai dan bertangkai panjang antara 7-5 sampai 15 mm. Daun pulai berbentuk oval agak lonjong. Ada juga yang membentuk kayak telur dengan permukaan di atas licin ketimbang di bagian bawahnya terkesan buram. Tepian rata-rata dengan pertulangan daun menyirip berwarna hijau. Panjang tiap helai daun ini sekitar 10-23 cm dan lebar 3-7,5 cm. Pulai juga memiliki bunga bergagang panjang yang terlihat seakan keluar dari ujung tangkai. Aromanya harum semerbak, berwarna hijau hingga putih kekuningan. Bunga pulai berambut halus yang cenderung rapat. Adapun yang berbentuk seperti butir bumbung berbentuk pita dengan panjang 20 hingga 50 cm yang menggantung. Sementara biji pulai berukuran kecil, berambut di tepi dan berjambul pada ujungnya. Biasanya biji ini digunakan untuk membudidayakan pulai sebagai metode stek atau stek batang atau cabangnya. Sekian, terima kasih. Untuk beberapa pohon saya tidak menemukan sampelnya di sekitar rumah saya atau di sekitar hutan taman dekat kota saya. Oleh karena itu di sini saya akan membacakannya dari referensi yang saya dapat dari Google. Baiklah, pohon yang pertama atau pohon di famili Fagaceae, saya mengambil pohon Saninten. Ciri-cirinya antara lain yaitu pohon daun tunggal, berseling, stipule gugur, bunga uniseksual, majemuk tak terbatas. Buah nut dengan biji didukung oleh kupula atau dibungkus dengan involucre yang berduri. Kemudian ada Santalaceae. Santalaceae di sini pohonnya cendana, karena pohon cendana ini sangat langka di sekitaran perumahan atau kota saja. Itu saya hanya membacakan dari referensi yang saya dapat, yaitu pohon cemara ini memiliki kayu yang beraroma harum, daun tunggal, layar tipis, opposite, daunnya opposite, bunga kecil, biseksual, beraturan, dan memiliki buah batu. Pohon ini tumbuh baik di iklim kering di wilayah NTT atau Pulau Timur, Pulau Ratu, Pulau Flores. Aroma kayu sangat dipengaruhi faktor lingkungan. Kemudian adalah famili Clusiaceae. Famili Clusiaceae ini jarang ditemukan di tempat saya karena mungkin sudah langka atau sudah jarang ditanam. Pohon dari Clusiaceae ini bergetah kuning lengket, daun tunggal, opposite, helai daun kaku seperti kulit, bentuk
bunga beraturan, biseksual atau uniseksual, kepala putih berbentuk perisai atau pelatus. Anggotanya ada sekitar 15 marga di daerah tropika. Contohnya yaitu buah mundu atau pohon mundu. Kemudian ada famili Theaceae atau Theaceae. Pohon ini juga sangat jarang ditemukan. Salah satunya pohon teh yang tidak ada ditemukan di tempat saya. Semua pohon puspa dan pohon puna. Karakteristiknya yaitu pohon atau semak, daun tunggal, alternate atau exstipulate. Bunganya biseksual, beraturan, sepalima atau petalima. Buah buni atau kotak. Anggotanya sekitar 25 marga yang tersebar di daerah tropika dan subtropika. Di tropis sendiri ada tanaman pohon teh, pohon puspa dan pohon mundu, pohon puna maksud saya. Kemudian ada famili Zoneratiaceae. Ini juga tidak ada saya temukan sampelnya di daerah tempat saya tinggal, karena mungkin pohon ini sudah jadi incaran orang untuk ditebang karena mempunyai batang yang kuat. Pohon ini berdaun tunggal, opposite, tepi rata, lain daun kaku seperti kulit. Bunga tunggal, sepal berdekatan di bagian besar, 4-8 helai dan persisten, tidak mudah rontok. Buah buni atau memiliki buah buni atau buah kotak. Contohnya itu perpat laut, badada bogem atau bogem, dan benuang kaki. Perpat bogem itu perdada atau bogem itu tumbuh di daerah hutan mangrove. Yang di tempat saya bukan di daerah hutan mangrove. Kemudian adalah famili Dipterocarpaceae. Pohon ini mempunyai spesies 512 dan 16 marga. Salah satunya itu adalah pohon meranti. Seperti yang kita tahu, pohon meranti sangat langka atau bahkan dilindungi karena pohonnya memiliki struktur kayu yang kuat. Itu bisa jadi incaran oleh penebang-penebang ilegal yang membuat pohon ini menjadi langka. Pohon ini bisa disebut pohon raksasa, sebagian berdamar dan berbanir serta kulit batang mengelupas. Daun tunggal stipulate, tulang daun beragam, bersilip lurus atau bersilip lengkung atau bersilip tangga. Scalariform veination. Bunga biseksual beraturan tersusun dalam malai. Sepal 5 helai bebas atau bersatu di pangkal. Buah berbiji satu, keras, tidak merekah dan bersayap. Sayap ini adalah perkembangan dari sepal. Jumlah sepal yang berkembang menjadi sayap bervariasi. Kadang ditemukan 2, 3, sampai 5 helai. Kemudian ada famili Hamamelindaceae. Pohon ini juga tidak saya temukan sampelnya di tempat tinggal saya karena mungkin pohonnya sudah jarang ditemukan karena penebangan liar mungkin atau yang lain. Pohon ini sama selain ini contohnya adalah pohon rasamala. Pohon rasamala itu sendiri ciri-cirinya itu daunnya tunggal, mempunyai daun penumpu, daun alternate tapi daun bergerigi sampai beringgit, stipulate. Bunga uniseksual atau biseksual beraturan, berian kecil, sepal 4-5, bersatu di pangkal, petal 4-5, stamen 2-8, tersusun dalam lingkaran. Bunga amat kecil, tersusun dari bunga majemuk dengan bentuk berupa bulir atau bongkol serta masing-masing bunga dengan hiasan bunga rangkap, kadang-kadang mahkota tidak ada atau bunga sama sekali telanjang. Buah kotak berongga 2, biji banyak bersayap. Kurang lebih 100 jenis dalam suku ini terbagi 25 marga, tersebar di daerah panas dan sedang kebanyakan di Asia Tenggara. Kemudian adalah famili Burseraceae. Pohon ini memiliki karakteristik yaitu pohon atau semak, mengandung resin, daun majemuk atau alternate.
Beberapa famili memiliki stipula. Bunga kecil-kecil beraturan uniseksual majemuk, sepal 3-5, petal 3-5. Buah batu atau memiliki buah batu atau buah kotak. Contohnya itu Canarium comune, kenari atau Canarium decumanum atau kenari babi. Pohon ini tidak saya temukan di tempat tinggal saya karena mungkin sudah jarang ditemukan karena pohon ini memiliki struktur kayu yang kuat dan juga sebagai pohon penentu. Kemudian ada famili Ebenaceae, yaitu pohon ini berkulit batang berwarna hitam dan sebagian anggotanya berwarna hitam kayunya. Sering disebut kayu hitam atau kayu orang. Daun tunggal alternate disc house, helai yang tebal kaku seperti kulit, berbintik-bintik jarang, extipulet, bunga uniseksual, tunggal atau maribung, memiliki buah buni atau bere. Salah satu contohnya itu pohon eboni, atau kayu arang atau kayu hitam. Pohon ini saya tidak temukan sampelnya di sekitaran rumah saya, mungkin karena pohon eboni sudah jarang ditemukan karena pohon ini memiliki struktur kayu yang kuat, kemudian menjadi kayu yang dicari oleh banyak orang. Kemudian adalah famili Timelaceae. Pohon ini berdaun tunggal, tepi daun rata, alternate atau opposite, dan extipulet. Bunganya bunga biseksual, beraturan, tunggal atau majemuk, petal membentuk tabung, buah memiliki buah batu atau kotak, dan buah tidak merekah. Anggotanya sekitar 40 marka. Ini contoh jenisnya itu ada pohon garu, pohon ramin. Pohon garu dan pohon ramin itu saya tidak temukan sampelnya di tempat saya tinggal karena mungkin pohonnya juga sangat jarang ditemukan atau langka. Kemudian adalah famili Rhizoporaceae. Pohon ini memiliki daun tunggal, opposite, memiliki interpetioleri stipule yang mudah rontok. Helai daun tebal kaku seperti kulit, ada beberapa kecil. Bunga biseksual, tunggal atau majemuk, beraturan, sepal 4-8 helai, petal, ada beberapa jenis. Kecil, halus, dan cepat rontok. Tempat tumbuh dia di hutan mangrove dan tanah kering. Contohnya, pada jenis-jenis tumbuh di hutan mangrove dapat dijumpai karakter seperti buah vivipari, yaitu buah yang sudah berkecampah semenjak masih melekat pada pohon. Memiliki sistem perakaran akar napas yang terbentuk dari akar tunjang atau steel root pada marga Rhizopora, dan akar lutut atau keni root pada marga Bouguera. Contoh jenisnya itu baka pura, baka punya, dan tancang. Pohon ini saya ditemukan sampelnya di tempat daerah rumah saya, mungkin karena daerah rumah saya jauh dari tempat habitat pohon bakau. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.